Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya berada di area persawahan pada pagi hari ini. Dan kembali lagi kita bertemu di dalam acara sarapan pagi, makanan sesungguhnya bagi hati. Saudara-saudara, kalau mau menghirup udara yang segar, silahkan pagi-pagi ke sawah. Pasti akan mendapatkan aroma yang segar di persawahan ini. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat, sekarang saya berada di tanaman padi. Bapak Ibu Saudara bisa lihat tanaman padi ini bertumbuh dengan baik. Dan pertumbuhan ini tidak secara otomatis langsung ya saudara-saudara. Jadi tanam langsung tiba-tiba bagus. Pasti ada proses yang mengelilingi sehingga tanaman padi ini bisa bertumbuh dengan baik. Dan juga petani tersebut yang merawat tanaman ini pasti melakukan perawatannya dengan konsisten. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang konsisten ini menurut KBBI itu adalah tetap ya saudara-saudara. Jadi melakukan budidaya perawatan padi ini dengan baik itu teratur. Semua ada waktunya. Seperti padi ini, kalau misal sudah tanam, biasanya 10 hari setelah tanam itu sudah mulai pemupukan. Apabila setelah 10 hari, misal lewat dari 10 hari, pasti akan mempengaruhi perkembangan tanaman. Jadi petani sudah memiliki pola tersendiri bagaimana merawat tanaman dengan baik dan sudah teratur menurut waktu-waktunya. Dan juga tanaman padi ini selain dipupuk juga dikasih pestisida supaya tanaman ini terhindar dari berbagai macam hama dan penyakit. Tetapi saudara-saudara, yang perlu kita ingat bahwa meskipun tanaman padi ini kita sudah rawat, petani tersebut sudah rawat dengan baik, tapi nyatanya terkadang penyakit itu atau hama bisa masuk. Padahal pupuk sudah tidak pernah terlambat, pengobatan rutin setiap 2 minggu sekali misalnya seperti itu. Tetapi masih ada hama dan penyakit itu masuk. Nah, maka dari itu petani juga membutuhkan suatu kelompok tani ataupun teman untuk saling berbagi bagaimana caranya supaya hama dan penyakit ini bisa pergi dari tanaman ini. Jadi bukan hanya sekedar pemupukan dan penyemprotan saja, tetapi juga ada kelompok untuk bagaimana caranya bisa tanaman ini bertumbuh dengan baik dan terhindar dari hama dan penyakit. Nah, berbicara tentang hama dan penyakit, Bapak Ibu Saudara, tadi kan sudah saya bilang bahwa tanaman ini meskipun sudah secara konsisten dirawat dengan maksimal, pemupukan sudah tidak terlambat, penyemprotan tidak terlambat, tapi terkadang hama dan penyakit masuk. Itu sama saja dengan kehidupan kita pada saat kita sudah sering setiap hari bahkan kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, membaca Alkitab. Tapi terkadang iblis bisa saja menggoda kita. Untuk itu, mari kita baca di Kejadian 4 ayat 7. Bagaimana iblis itu menggoda kita. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di sini diceritakan bahwa Kain ya dinasihati oleh Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Nah, seperti kita analogikan dengan hama dan penyakit, meskipun sudah dirawat dengan baik, hama dan penyakit itu bisa masuk. Nah, itu gunanya petani memiliki kelompok tani ataupun teman-teman petani untuk saling berbagi. Begitu juga kita tidak hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, datang ibadah, pelayanan, tapi kita juga perlu, seperti petani yang memiliki kelompok tani, kita perlu komunitas, kita perlu saling berbicara bersama-sama tentang Tuhan dengan saudara seiman kita. Jadi dari situ kita akan berkembang, kita akan bertumbuh iman kita sama-sama maju untuk terus semakin dekat dengan Tuhan. Jadi selain berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, tapi juga kita perlu komunitas. Dan itu harus dilakukan secara konsisten.
berat. Memang berat. Tetapi di Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini merupakan kunci. Jikalau kita, saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan Yesus, pasti akan menuruti segala perintahnya. Meskipun berat, jika kita berjalan bergandengan dengan Tuhan, maka kita akan terus konsisten, terus tetap setiap hari semakin dekat dengan Tuhan melalui proses berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan juga memiliki komsel masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika tidak memiliki komunitas, mari bergabung dengan teman-teman kita juga bersama-sama membahas tentang Tuhan Yesus supaya kita bertumbuh secara bersama-sama. Begitu juga saya juga dengan istri saya kadang-kadang ya meskipun tidak ibadah, maksudnya tidak secara formal, tapi kita sering berbicara mengenai Tuhan, kehidupan ini kita hubungkan dengan Tuhan. Semuanya itu ada hubungannya dengan Tuhan. Semua yang kita kerjakan itu ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi tidak akan terasa berat jika kita konsisten untuk terus mengenal Tuhan. Seperti petani merawat tanaman ini dengan baik meskipun berat pada awalnya, tapi sudah konsisten dan tetap terus terjaga konsistensi untuk merawat tanaman padi ini dengan baik sehingga tumbuhlah berkembang seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat. Nah, demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.